Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarak kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah hadada ma fil mila salatan wa salaman daimaini bidawam milkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan Mukarram Al-Ustaz Muhammad Hasan Sobari, yang saya hormati Mukarram Al-Ustaz Darmiji Anwar, Mukarram Bapak Haji Awas Abdul Rahman, dan bapak-bapak hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di sini dalam rangka kita sholat subuh berjamaah, sekaligus kita menuntut ilmu agar ibadah kita lebih baik lagi. Kalau ibadah tanpa ilmu juga diterima sah tapi sia-sia jadinya. Namun ini sebagai tambahan ilmu bagi kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 hari, dan alhamdulillah kita telah memasuki 2 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu pertama ini yang akan mengisi materi kuliah pagi ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Hasan Sobari, sarjana filsafat. Beliau salah satu dosen, ternyata dia dosen di Darus Sunnah yang dulu pimpinannya adalah Kiai Haji Mustafa Ya'qub, Imam Besar Masjid Istiqlal. Nah, sekarang beliau menjadi dosennya. Marilah kita mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kepada beliau, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana jannatan lil muttaqin wa junnatan lis shaimin wa unsan lil mujtahidin wa ja'ala al-Qur'ana rabi'an lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khattamin nabiyyin wa imamil mursyidin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, kami hormati, Pamanda Mukarram Ustadz Haji Darmiji Anwar, sesepuh kita Bapak Haji Aus, kemudian Al-Mukarram Ustadz Ismail Hashim, para sesepuh, Ketua DKM Musola Nurul Iman Bapak Muhammad Faruk, para hadirin jamaah sholat subuh musola ya? Musola Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keingetnya masjid. Soalnya ada yang pengen jadi masjid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada menjelang perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriyah atau tanggal 31 Maret tahun 627 Masehi. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 3.000 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menggali parit. Parit ini lebarnya kira-kira 4-5 meter, dalamnya 4 meter, panjangnya 6 kilo. Di bagian utara kota Madinah, karena itu daerah yang terbuka. Parit ini digunakan untuk apa? Untuk menghalang atau menghadang tentara kafir Quraisy yang jumlahnya 10.000 pasukan yang menunggang kuda atau kavaleri, pasukan kavaleri. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkut tanah di parit. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menggali dan mengangkut tanah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkut tanah, begini Pak, kira-kira begini ya. Tanah itu menutupi sampai ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menutupi bulu dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dadanya berbulu. Di garis tengahnya, dada tengah sampai ke pusar itu ada rambutnya, rambut halus. Ada dadanya? Bemail ada ya. Itu ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan sebuah syair dari Abdullah bin Rawahah. Syair itu yang kemudian ditulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Syair tersebut berbunyi begini. Wallahi, demi Allah, laulallah, di riwayat lain Allahumma laulaka, ada banyak riwayat. Laulallah, laulallah, seandainya tanpa Allah, bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Seandainya tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita bisa hadir di sini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi Islam karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dilahirkan dalam keluarga muslim, kemudian hidup dalam komunitas muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita memeluk agama Islam. Hidayah di dalam teks Al-Quran maupun hadis, ketika dia disebut sendirian, hidayah, berarti hidayah itu bermakna hidayah dan taufik. Tapi hidayah dan taufik ketika berpisah, hidayah bermakna al-irsyad wal bayan, keterangan dari ustadz, dari guru dan lain sebagainya. Dan taufik adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala mahtadaina, kita tidak akan tunjuk. Wala sumna, dan kita tidak bisa berpuasa. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa puasa Ramadan, enggak bisa. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala sholaina, dan kita tidak bisa yang namanya mengerjakan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan, jamaah Jumat lagi. Salah lagi ini. Ingatnya Jumat terus. Waktu Idul Adha juga jamaah Jumat ini. Tapi begitu biasanya malah melek itu si Eki. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita saja. Suatu ketika Bani Salamah mempunyai keinginan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah rumah, karena rumah mereka itu sekitar 2 kilo dari masjid. Kira-kira dari sini sampai mana itu?
Kira-kira Fatmawati, RS Fatmawati lah, atau kira-kira sampai ke Ciputat. Oh Cipete lebih Pak, lebih 2 kilo. Sini Cinere Mall aja lebih dari 2 kilo. Ya kira-kira sini RS Fatmawati lah, kira-kira seperti itu, 2 kilo. Nah, karena jauh dan mereka sering mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh mereka Pak, jalan kaki sholat jamaah ke masjid. Kalau dulu kan belum ramai seperti sekarang, masih sepi. Apalagi kira-kira tahun 1800 di sini, kira-kira seperti apa kan? Kita nggak tahu sini, misalnya masih sepi di sini. Tahun 70 masih sepi Pak ya. 60 misalnya sini Fatmawati juga masih sepi. Mereka jalan kaki. Karena waktu itu kendaraan unta maupun kuda digunakan untuk perjalanan jauh. Jadi kira-kira 2 kilo itu ya nggak jauh, maka mereka tidak menggunakan kuda ataupun unta. Pengen pindah rumah di dekat Masjid Nabawi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Ya Bani Salamah, diyarokum tuktabu asarokum. Diyarokum tuktabu asarukum. Wahai Bani Salimah, ada mengatakan Salimah, ada mengatakan Salamah, tetaplah di tempat kalian, jangan pindah. Karena jarak rumahmu ke Masjid Nabawi itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita dari rumah sampai ke musola untuk melakukan sholat subuh berjamaah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli khutwatin, setiap langkah kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat untuk menegaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini adalah ayat turun terkait Bani Salamah, bahwa setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah ke musola atau ke Masjid Nabawi, waktu itu Masjid Nabawi, adalah sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira jamaah yang paling jauh rumahnya siapa? Bemail jangan pindah, walaupun banjir misalnya tetap aja jamaah, karena pahalanya semakin jauh semakin banyak. Semakin susah diraihnya, maka semakin banyak. At-ta'ah biqadri ta'ab. Ketaatan, ukuran keutamaan itu adalah seukuran dengan kepayahan. Maka jamaah yang hadir di sini pun nilainya pun beda-beda semuanya. Beda-beda. Meskipun satu musola ini kita jamaah, nilainya beda-beda. Misalnya ada jamaah yang datang duluan. Tabkiri fi sholatil jamaah, mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Misalnya ada jamaah yang fi shaffil awal, di saf awal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna, bukan Allah Nabi, itu adalah firman Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufil awal, ala sufufil awal. Allah Subhanahu wa taala dan malaikat bersalawat, merahmati kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau malaikat adalah mendoakan, memintakan ampun kepada jamaah yang awal. Jadi kalau jamaah rebutan Pak, sop awal. Jangan datang belakangan di luar ngerokok. Misalnya kalau nggak puasa ya ngerokok atau ngobrol dulu. Tapi kalau ke depan Pak. Nah di depan pun beda-beda Pak, nilainya beda-beda. Ada hadis lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala yamamin, jamaah yang ada di sebelah kanannya imam. Tuh Haji Mahmud sebelah kanan, misalnya pojok ya, pojok. Nah, ini beda dengan sebelah kiri. Maka kalau ada jamaah yang ini kan, misalnya ada sop yang terakhir itu kan bisa ke kanan dulu. Ya Ustaz ya, ke kanan dulu seperti itu. Dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, memberikan keutamaan kepada para jamaah beda-beda.
Saf awal pun beda. Dan saf akhir juga beda. Khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan. Yang paling depan pun yang paling banyak yang yang sebelah kanan. Kemudian wasyarru sufufir rijal wasyarruha, yang terakhir, akhiruha, yang terakhir. Maksudnya apa? Yang sedikit fadilahnya, sedikit keutamaan yang terakhir dibanding dengan yang depan. Seperti itu. Bandingannya di depan, bukan bandingannya dengan orang yang enggak sholat jamaah di masjid, bukan. Tapi bandingannya dengan orang yang di masjid. Maka semuanya berbeda-beda. Begitu juga niat. Niat kita beda-beda semuanya. Suatu ketika Sufyan As-Tsauri ditanya oleh seseorang, "Wahai Sufyan, bagaimana malaikat itu bisa tahu kalau niat seseorang itu baik ataupun buruk?" Kata Sufyan As-Tsauri, ketika seseorang itu berniat baik, maka dari dirinya itu keluar sebuah aroma wangi. Maka para jamaah kalau bisa mencium ini, insya Allah wangi semuanya ini. Cuman kita nggak bisa nyium. Ya, cuman kita bisa nyiumnya, cuman mungkin kalau teman kita yang habis sahur makan pete, misalnya, kecium itu. Tapi kalau wangi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya, itu kita nggak bisa mencium. Dan ketika orang itu berniat buruk, maka malaikat itu mencium bau busuk. Nah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam niat kita, dalam kehidupan sehari-hari adalah niat-niat yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua malaikat. Lillahi malaikatus sayyahin. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang suka jalan-jalan. Maka tur atau jalan-jalan itu dalam bahasa Arabnya adalah siyahah. Siyahah, suka jalan-jalan, suka makan di mana, ngopi di mana, kan jalan-jalan gitu. Siyahah. Malaikatus sayyahin, mancing gitu. Emang suka atau suka nyari durian di mana gitu kan, seperti itu. Pertama tugasnya apa? Adalah mencatat orang dan menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan salawat yang dibaca seorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah mencatat orang yang hadir di majelis ilmu, mencatat orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian malaikat ini suatu kali protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia ke majelis ilmu kan bukan karena engkau, bukan nyari ilmu. Dia ke majelis ilmu kan gabut aja bahasa. Nah, gabut aja. Di majelis ilmu kan dia cuman kalau nggak puasa ya nyari teman ngopi, teman ngobrol. Dia kan ke majelis ilmu bukan karena engkau ya Allah. Dia takut istrinya kalau biar di majelis ilmu biar gak disuruh-suruh istrinya. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti alasan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, enggak apa-apa. Mereka diampuni semuanya. Baik niatnya yang macam-macam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita yang hadir di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas terkait puasa. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kan kita sudah tahu semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu minan nari sab'ina kharifan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berpuasa fi sabilillah, ini puasa sunnah, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Itu puasa sunnah. Bagaimana puasa wajib? Maka dalam sebuah hadis qudsi
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Karena puasa itu li, untukku. Wa ana ajzibih, dan saya yang akan membalasnya. Kemudian teruskan, la khulufu fami shaim atyabu min rihil mis. Dan sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang minyak yang paling wangi. Kalau dulu minyak misik, minyak yang paling wangi. Artinya apa? Bukan semakin bau mulut kita itu senangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Karena pengen disenangi Allah Subhanahu wa taala, sahur makan pete, makan jengkol, enggak sikat gigi misalnya. Semakin bau semakin disukai katanya. Bukan. Tapi karena kita berpuasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disenangi itu artinya, atau lebih wangi itu artinya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap amal ibadah puasa kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan. Ramadan itu khamsata ahruf, ada 5 huruf. Yang pertama adalah ro. Ro yang berarti adalah rahmah. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak bisa begini menjalankan puasa. Adalah rahmat. Bulan penuh rahmat. Bandingkan ketika misalnya kita di luar bulan Ramadan, kita kira-kira ya, pernah nggak sholat malam 20 rakaat? Nggak pernah. Kira-kira di luar bulan Ramadan kita pernah nggak puasa lebih dari 30 hari? Nggak pernah. Ketika di bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan tarawih. Tarawih gampang. Kalau bareng-bareng, kalau di rumah males. Ya sendirian males, ya kan? Puasa begitu mudahnya ketika semua orang berpuasa. Coba kita puasa sendirian, kemudian ada undangan hajatan. Ada undangan hajatan kita, lagi puasa gitu. Kira-kira kita datang undangan hajatan atau kita ngomel? Ngundang tahu orang puasa, ngundang gitu kan. Ya, atau kita datangnya malam biar bisa makan. Seperti itu. Atau ketika puasa ada undangan, diajak Haji Aos makan durian misalnya. Kira-kira batal puasanya atau lanjut puasa? Kalau misalnya di luar Ramadan seperti itu. Nah berat tuh, godaannya berat. Seperti itu di luar bulan Ramadan. Yang kedua adalah mim. Adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ketika kita berpuasa bulan Ramadan iman, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kecil kita, jadi dosa kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar taubat dulu. Kalau dosa besar itu berhubungan dengan manusia, menyakiti manusia, minta maaf kepada manusia. Ya, karena Allah tidak menerima taubat yang masih ada hubungan dengan anak Adam. Misalnya punya utang, jadi harus kembaliin. Misalnya zalim, harus minta maaf. Seperti itu. Adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ampunan itu kita, kejelekan kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya tulisan itu ditipu, Pak. Tipu. Warna putih. Ketika tipunya dibuka ada enggak? Maghfirah, itu maghfirah. Bedanya dengan afun, ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala bukan ditipu lagi, Pak, dihapus. Nah, maghfirah ini adalah ampunan. Dan ketika nanti kita di surga, mau ke surga itu, dibuka-buka amal kita. Kita tahu bahwa itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dibuka itu tipunya masih kelihatan. Seperti itu. Nah, akan tetapi itu baik buat kita. Yang ketiga, Ramadan. Ya, huruf dot. Dhamina minal jannah. Anjuran atau jaminan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
raghima anfurujulin. Sungguh celaka orang yang idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, wan salakho, dan Ramadan itu kemudian pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa masuk surga. Celaka. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke berapa? 4. Huruf apa? Bukan, ada alif dulu. Alif. Amana minan nar, kita dijamin terbebas dari api neraka kalau kita menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baik. Yang terakhir adalah nun. Nun bermakna adalah nurun minallah, adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala kita bisa melihat jalan dengan terang. Kita bisa membedakan mana yang buruk, mana yang gelap, mana yang terang. Kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala kita bisa membedakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tadi ada hadis kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, ketika bulan Ramadan kata Allah Subhanahu wa taala, tadi itu puasa itu untukku. Bahasa Arabnya adalah ana. Maka bulan Ramadan itu adalah mengikis ego kita. Bagaimana kita mengikis ego kita? Adalah keakuan, ana. Dalam bahasa Arab adalah ananiyah. Nah, ananiyah ini buruk. Karena di dalam Quran itu ana itu ada 3. Yang pertama, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ini ananya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ana, tapi ananya iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud, maka dia menolak. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ini anaknya iblis. Cuman kita nggak ngerasa kadang-kadang. Kita dalam hati kadang-kadang meremehkan orang. Apaan? Dia mah nggak punya apa-apa gitu kan. Apaan, dia mah anak baru kemarin gitu kan. Apaan, dia orang mana katanya gitu kan. Itu kita meremehkan orang. Di muka enggak, tapi hati kita ngomong. Dan Allah Subhanahu wa taala mutali'ul qalbi, Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati kita. Yang dilihat Allah itu bukan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, tidak melihat warna kulit kita, tidak melihat bagusnya tubuh kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum, melihat hati. Nah, di hati kita ada enggak itu meremehkan orang? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna 3 kali. Takwa itu bukan disimbolkan dengan pakai baju gamis, pakai topi, kopiah putih dan lain sebagainya, baju koko dan lain sebagainya. Bukan, tapi at-taqwa hahuna, di dalam hati. Ketika takwa itu dalam hati, maka akan terpancar dalam tangannya, dalam pandangannya, dalam mulutnya, dalam kakinya, dalam telinganya, dan seluruh anggota tubuhnya. At-taqwa hahuna. Ya, maka ketika itu ada riwayat Sayyidina Umar itu pernah nabok orang. Nabok orang. Nah, jadi gara-gara ada sahabat Nabi itu yang ketika diajak ngomong itu nunduk aja. Lihat perempuan nunduk gitu kan. Nunduk, noleh gitu. Tapi Sayyidina Umar tahu itu dia pura-pura. Kata Sayyidina Umar, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ananya, tadi iblis ya, ananya Fir'aun. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan menyeru untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi ana. Nah, ini ana yang 2 ini. Yang ananya iblis, ananya Fir'aun. Ini enggak sadar, ini turun. Merasuki semua orang. Dia merasa lebih baik, lebih pintar, lebih alim.
lebih taat ibadah, lebih dan lain sebagainya. Itu kita sudah kerasukan yang ana. Nggak tahu anaknya iblis atau anaknya Fir'aun. Dia merasa berkuasa, merasa segalanya lah pokoknya. Yang lain itu adalah apa-apa. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar ketika la yadkhulul jannah, orang tak ya la yadkhulunal jannah atau la yadkhulul jannah, orang yang fi qalbihi misqala dzarratin minan kibrin, ketika di dalam hatinya itu ada sebetik atau sedikit rasa takabur. Wala yadkhulun nar, dan orang tidak masuk neraka jika di dalam hatinya misqala dzarratin minal iman, ada sepercik iman. Maksudnya orang itu tidak kekal di dalam neraka kalau di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuni, saya itu senang kalau saubihat, baju saya bagus, saya senang pakai baju bagus ini. Wa na'li hasanatun, dan sandal saya bagus." Kata Rasulullah, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, menyukai keindahan. Jadi kesombongan itu bukan terletak pada baju bagus. Bapak punya BHS itu bukan berarti Bapak sombong, enggak. Jadi punya BHS pakai aja, punya baju baru pakai aja, karena itu menyampaikan sebuah kenikmatan, mensyukuri sebuah kenikmatan. Jadi punya baju baru, baju bagus, pakai ke masjid, pakai ke musola, pakai sholat. Jangan dipakai buat kondangan. Kalau kondangan kita kan batik ya, bukan batik. Jadi pakai aja. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu sombong karena mobilnya bagus, bajunya bagus, sarungnya bagus, sendalnya bagus. Bukan itu kesombongan. Kalau kita sombong banget dia, bajunya bagus, BHS. Bukan, dia mengatakan salah ini, dia nggak salah. Dia iri aja, nggak punya. Seperti itu. Bukan sombong. Jadi ketika menilai orang, jangan dari pakaiannya, tapi dari sikap dan hatinya. Kita nggak bisa hati, tapi dari perbuatannya. Ya kan? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita puasa menghilangkan ananiyah itu, keegoan kita. Dengan caranya apa? Dalam kitab Asrarul Muhibbin fi Ramadan dijelaskan bahwa untuk mencapai agar puasa kita itu sampai, tujuan puasa kita adalah sampai, maka yang pertama adalah taklilul naum, mensedikitkan tidur. Manusia itu kira-kira kalau usia, mohon maaf ya, kalau usia 60 tahun kira-kira tidurnya berapa tahun? Kalau sehari 8 jam, misalnya dalam 60 tahun berapa kira-kira? Ya, 20 tahun. Wah, itu pintar, matematikanya jago. 20 tahun kira-kira. 20 tahun buat tidur. Maka Sayyidina Ali mengatakan, "An-nasu niyamun." Manusia itu banyakan tidur, banyakan lalai. Fa idza matu, ketika dia mati, intabahu, dia bangun tuh. Oh iya. Ternyata selama ini kita banyak tidur, banyak enggak sadar. Maka dia mengatakan takwa itu adalah sebuah kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kalam Sayyidina Ali ini ditulis dalam sebuah nisannya Enimeris Hamel. Enimeris Hamel itu orang ya namanya orientalis, dia hafal banyak kitab, hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya. Ditulis itu kalam Sayyidina Ali. Fa idza matu intabahu. Nah, ketika kita mati itu kita sadar. Oh iya, kenapa dulu kita enggak rajin ke masjid ilmu dan lain sebagainya? Kita baru sadar, baru tersadar itu kita. Jadi selama ini kita tidur aja, mimpi aja dalam kelalaian. Fi ghaflatin, dalam kelupaan atau kealpaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di situ di kitab disarankan tidur cuma 4 jam, Pak. Bisa enggak? Ramadan 4 jam tidur. Jadi untuk itu adalah taklilun naum. Sedikitkan tidur cuma 4 jam. Kalau di situ disarankan ya 4 jam. Kira-kira kita bisa enggak tidur 4 jam?
Malam misalnya 2 jam, siang 2 jam, misal ya. Ini kan cuman ini aja, ngaji kitab. Selain itu apa sibuknya? Bukan sibuk main HP, bukan sibuk nonton YouTube atau medsos, bukan. Tapi adalah sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua adalah taklilu kamiyatil akal, mensedikitkan porsi makan. In amkana, jika mungkin. Jadi harus ada ininya, dikurangin seperti itu. Karena puasa adalah menutup jalan setan. Jalan setan itu adalah karena kita kenyang. Logikanya orang yang kenyang, yang makannya banyak, dia sholatnya akan kuat, tarawihnya kuat. Ya logikanya, dia banyak makan berarti butuh yang banyak. Tapi coba, Bapak puasa, kemudian buka puasa, banyak gitu. Kira-kira tarawih berat apa ringan? Berat. Tarawih apa kemekerannya? Iya, kemekeran. Jadi terlalu kenyang. Logikanya seperti itu. Berarti adalah taklilul kamiyatil akal, mensedikitkan porsi makan. Itu anjurannya. Kemudian yang ketiga, taklilul kalam. Jangan banyak ngomong. Ngomong yang gak ada manfaatnya, jangan banyak ngomong. Kita gunakan apa? Buat baca Quran. Itu sarannya. Saran kan kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang gak dilakukan kan? Seperti saran dokter, jangan makan durian karena darah tingginya naik nanti. Tapi karena seneng ya, makan durian aja kita, seperti itu. Ini saran dari seorang ulama. Mensedikitkan ngomong, kecuali ngomong itu bermanfaat. Nah, yang ketiga ini kita susah. Yang keempat terakhir adalah taklilul mukhalatah bil bashar, yaitu kita sedikit selama puasa aja nih, sedikit bergaul di bulan Ramadan dengan manusia. Jadi ya kerja pulang jangan banyak nongkrong Ramadan itu. Maka ada para habaib itu ketika Ramadan dia handphone, ada kiai handphone nggak diaktifin. Kemudian untuk ketemu orang susah, nggak mau dia. Bahkan ada ketika Ramadan dia mengasingkan diri ke gunung misalnya seperti itu. Ada ulama seperti itu. Karena bulan ini bulan yang luar biasa. Siapa yang tahu bulan ini bulan luar biasa? Orang yang paham aja. Coba Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Tajul Arus mengatakan, yang tahu permata itu berharga siapa? Yang tahu permata itu berharga siapa? Pertama orang permata, orang ahli perhiasan. Yang kedua adalah kita yang tahu. Tapi coba permata itu dikasih ke kucing, makan nih kucing, diambil nggak kira-kira sama kucing? Kagak. Karena apa? Dia nggak tahu. Padahal kalau kita tahu ini permata kita ambil buat beli makanan kucing, kalau dia kucing bisa ngomong, bisa tahu ya, diambil, ditukerin buat beli makanan kucing banyak itu. Manusia mengambil ini karena tahu, kucing nggak ngambil karena nggak tahu. Nah, maka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebuah riwayat ketika Nabiullah Adam alaihi salam masih sendirian, belum ada ibu Hawa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Ya Adam, ji'tuka, saya datang kepadamu membawa 3 pilihan. 3 pilihan, yang sekarang ada iklannya itu ya. Kamu saya beri 3 pilihan misalnya. Yang pertama, kata malaikat Jibril, yang pertama akal. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah agama. Wahai Adam, ihtar ma syi'ta. Pilih satu aja. Terserah kamu milih apa. Kira-kira Bapak kalau jadi Adam milih apa itu? Milih akal, milih ilmu, atau milih agama? 3-3 enggak, 1. Kata Nabi Najwa 3-3 hanya 1. Milih ilmu.
Banyak orang yang berilmu, tidak beragama, dia menjadi sesat menyesatkan, mengatakan dunia ini tercipta dengan sendirinya. Ada lagi? Ada apa lagi? Ada milih agama, agama tanpa ilmu, tanpa akal. Dia beramal tanpa ilmu itu adalah sesat, menyesatkan juga. Milih akal, akal tanpa agama, tanpa ilmu, apa gunanya akal? Al-Quran mengajarkan kita untuk afala tadadakkarun dan lain sebagainya, afala taqilun, berpikir, itu kan harus akal. Tapi untuk berpikir itu kan butuh basis ilmu. Bagaimana kita tidak mau bertanya kalau kita tidak mempunyai ilmu? Kira-kira milih apa ini? Kata Nabi Adam diberi Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, maka Nabiullah Adam alaihissalam memilih akal. Kemudian kata malaikat Jibril, wahai apa tadi? Agama. Wahai apa tadi yang kedua? Ilmu. Irtafa'ah, naiklah. Naiklah, kata mereka keduanya, saya tidak mau naik. Umirna, kita diperintahkan untuk menemani akal. Jadi kalau kita sudah punya akal, harus ada temannya. Yang pertama agama, yang kedua ilmu. Tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan, Pak. Akal, ilmu, nggak ada agama juga sesat. Pokoknya nggak bisa dipisahin. Maka ketika kita menggunakan akal kita, kita padukan dengan keilmuan kita, dengan agama, dengan keimanan kita. Iman juga harus disokong dengan akal, dalil-dalil akal. Misalnya orang Arab mengatakan, apa buktinya ada Allah Subhanahu wa taala? Buktinya apa kira-kira? Orang Arab Badui mengatakan logikanya, kalau ada kotoran unta, berarti ada untanya. Ya kan? Kalau ada misalnya ada kulit pisang, berarti ya ada yang makan pisang atau ada isi pisangnya. Tapi kulit pisang belum tentu ada isinya misalnya. Pisang, ada pohon pisangnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Adanya, ini kalau akal yang masih awam ya, adanya Allah Subhanahu wa taala buktinya adanya dunia ini. Tapi kalau nanti akalnya sudah naik, itu adanya Allah Subhanahu wa taala, maka ada alam ini. Beda tadi, adanya alam menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akalnya sudah cerdas, adanya Allah, maka adanya alam. Beda kan? Beda, seperti itu. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi nih, Pak? Ya. Terakhir. Darajatut taqwa, ada 5 derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Juzai, bukan Ibn Jauzi, Ibn Juzai, karena dia lahir di Andalusia. Ibn Juzai ini adalah lahir di Granada, kemudian meninggal di Spanyol ketika dia bertempur dengan orang-orang Nasrani, kan ada inkusisi tadi waktu di Spanyol itu. Setelah 500 tahun, 600 tahun Islam di Spanyol kemudian terusir. Nah, dia mati dalam sebuah peperangan. Dia mengatakan darajatut taqwa itu ada 5. Yang pertama adalah ayyatakiyal abdu al-kufra. Orang itu dia menghindari kafiran. Itu adalah takwa, tapi adalah maqamul Islam. Tingkat pertama. Kita semuanya tidak kafir, tidak menyembah berhala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita maqamul ihsan, maqamul Islam. Yang kedua, ayyatakiya anil ma'asi wal haram. Dia menjauhi dari maksiat dan haram. Ini adalah hadza darajatut taubah, derajat taubat. Nah, kita bisa menjalani ini, belum tentu bisa. Yang ketiga adalah ayyattaqiya anis syubhat, dia menjauhi dari barang yang subhat, maka ini adalah hadza darajatul
adalah derajat warok seseorang. Yang bahat nggak dimakan, apalagi yang haram. Nah, kemudian yang keempat adalah ayat taqiyah anil mubahat. Dia menjauhi dari yang mubahat, dari yang boleh, makan boleh, minum boleh, tapi dia sedikitkan. Dia sedikitkan itu makan. Maka ini adalah darajatul zuhdi. Dari derajatnya atau maqam zuhdi adalah makomnya takwa orang-orang yang zuhud. Nah, kita puasa kan disuruh mempersedikit sesuatu yang mubahat, yang mubah. Tidur kita sedikitkan. Tidur boleh nggak tidur? Boleh, yang mubah, tapi disedikitkan. Kemudian ngomong boleh nggak ngomong? Boleh, tapi disedikitkan. Kemudian makan, boleh nggak makan? Tapi disedikitkan. Kemudian bergaul dengan manusia, boleh nggak? Tapi jangan terlalu banyak bergaul. Nah, ini kan berarti kita sebenarnya atqakum atau la'allakum tattaqun. Ini yang diketahui Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah agar takwa kita meningkat, bukan takwa ketika kita sama maqamul Islam hanya karena kita tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini sebenarnya pengen meningkatkan sampai ke takwa yang keempat ini minimal. Jadi takwa dalam tingkatan orang-orang yang zuhud. Karena kita sudah mensedikitkan tidur, mensedikitkan makan, mensedikitkan ngomong, mensedikitkan bergaul dengan manusia. Karena bergaul dengan manusia ini rawan. Kalau kita sering bergaul, ngomong itu banyak ngomongin orang. Jadi terbuk yang namanya majelis ghibah wal namimah itu di situ. Ngomongin orang. Ketika ngomongin orang, pahala puasa kita hancur seperti itu kan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita ketika bulan Ramadan nggak ngomongin orang, mudah-mudahan di luar Ramadan kita nggak buka majelis ghibah wa namimah ini. Seperti itu. Jadi nggak ngomongin orang, ngomong diri sendiri. Nah, yang terakhir taqiyah hudurul qalbi. Dan dia itu meninggalkan atau menjauhi hadirnya di dalam hatinya itu hadir selain Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita susah ini. Menghindari sesuatu hadir dalam diri kita, dalam hati kita. Salat kita Allahu Akbar. Kita habis itu lupa. Apalagi mau buka, antar buka pakai apa dan lain sebagainya atau sampingnya bau ini dia sahur tadi pakai apaan ya, sendawa mulu gitu atau angop mulu. Itu kan kita, jadi pikiran kita kemana, hati kita kemana. Dalam 24 jam setiap tarikan nafas kita juga kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan makom kita kayaknya. Jadi makomul musyahadah, orang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Jadi kita mungkin cukup sampai ke makom zuhud, itu adalah takwa yang baik banget itu. Yang sudah baik. Jadi kita juga enggak boleh, ya Allah, jadikanlah ketakwaan saya seperti takwanya para nabi. Enggak boleh itu, Pak. Doa begitu enggak boleh. Itu makruh. Karena enggak mungkin kita takwa kita sama kayak nabi, enggak mungkin. Enggak mungkin ya, Pak ya, enggak mungkin. Kalau mungkin mengikuti para wali dan itu enggak bisa. Mungkin kalau Allah menghendaki mungkin. Tapi kalau para nabi, takwa kita seperti takwa Rasulullah, enggak mungkin. Lah kalau sama, ya sama dong, apa bedanya Rasulullah dengan kita? Enggak mungkin seperti itu. Maka kita berdoa itu ya tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi? Pasti kita gunakan ilmu itu untuk takwa. Ya. Ada yang senyum-senyum. Takwa itu bukan takut sama yang tua, Pak. Bukan. Ada yang melesetin takwa itu takut sama yang tua. Bukan. Ini takwa kepada Allah, takwa. Ada yang melesetin nanti, bukan pakai takwa. Bukan. Nah, itu membutuhkan ilmu. Nah, hudurul qalbi, yang hadirnya hati itu kepada selain Allah, di hati kita terbetik ada selain Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sebenarnya cemburu, cuman kita nggak bisa kan, belum bisa. Kalau misalnya di pikiran bapak itu ada istri ngelihat, ada mantan bapak, kira-kira cemburu nggak? Hah?
Oh, mantan. Oh, jangan ngomong mantan katanya, jangan ngomong mantan. Sensitif. Ya. Ada pikiran wanita lain. Ada pikiran wanita lain. Kira-kira istri kita cemburu enggak? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pecemburu, lebih cemburu daripada istri kita. Maka kita punya istri yang cemburu, sebenarnya Allah kasih pelajaran. Oh, istri itu cemburu begini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih cemburu ketika melihat di dalam hati kita ada yang lain. Ada yang indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu itu. Wah, kita kan belum bisa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan takwa kita agar kuat soleh yang telah diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik hidayah agar kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukan apa-apa. Kita sholat, kita bisa puasa karena Allah. Jangan melihat itu adalah perbuatan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melihat amal kita, tapi yang kita lihat adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ada rasa takabur terhadap amal kita, merasa sudah beramal banyak, beramal yang luar biasa. Bukan, tapi kita lihat adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita yang telah menyampaikan materi yang begitu luas, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu kita untuk kita menjalankan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah minggu akan datang kita juga akan mengadakan kuliah subuh juga. Mudah-mudahan kita bisa hadir atas izin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.